Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Gus Rahmat Pawirorojo. Senang sekali siang hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Tepat di tanggal 1 Oktober 2023. Tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, tanggal ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa diperingati sebagai Kesaktian Pancasila? Karena Pancasila mampu diselamatkan dengan adanya kudeta berdarah yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Itu yang kita ketahui. Ya, ada yang disebut dengan pemberontakan G30 SPKI. Dan 1 Oktober Pancasila bisa diselamatkan. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya akan menyampaikan masih berkaitan dengan persoalan Rempang, di mana Komisioner Komnas HAM itu menduga bahwa BP Batam itu menjadi backing dari investor. Tentu menimbulkan tanda tanya. Kenapa BP Batam kemudian menjadi backing dari, diduga maksud saya, diduga menjadi backing dari investor menurut atau dugaan daripada Komnas HAM. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik sekali. Karena seharusnya, kalau kemudian dihadapkan dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan investor, maka bagaimanapun juga negara hadir harus memberikan prioritas kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan investor. Ya tentu masyarakat menginginkan kesejahteraan, menginginkan ketenangan, menginginkan ketentraman. Itu sesuatu yang wajar. Kemudian ketika pemerintah meminta kepada masyarakat untuk relokasi dan lain sebagainya dengan alasan-alasan bahwa pabrik yang akan dibangun ya itu menimbulkan polusi yang luar biasa. Pertanyaan berikutnya, kalau polusi itu tinggi, harusnya bukan masyarakat yang kemudian diusir, tetapi direlokasi. Tetapi bagaimana perusahaan itu mampu memprotek agar tidak timbul polusi, kan harusnya seperti itu. Bukan kemudian alasan ini yang dijadikan sebagai satu argumentasi. Tentu ini menjadi alasan yang tidak rasional, ya, yang tidak masuk akal. Nah, kemudian juga kita temukan ternyata bahwa BB Batam belum mengantongi HPL, hak pengelola lahan terhadap Pulau Rempang itu. Kalau kemudian kemarin bertanya bahwa masyarakat itu tidak mempunyai surat, itu pertanyaan yang sangat konyol. Karena masyarakat yang ada di Pulau Rempang itu sudah turun-temurun dan bahkan jauh sebelum Republik Indonesia ini ada, jauh sebelum Republik Indonesia ini lahir. Kakek nenek moyang mereka adalah menetap di sana. Ya kan? Itu bagi pemerintah sesuatu yang sangat mudah sekali untuk menerbitkan bagaimana pendaftaran awal ya, sehingga mereka bisa mengantongi sertifikat itu. Tetapi yang harus diingat bahwa mereka itu sudah mendiami tanah tersebut jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana mungkin kemudian itu dianggap sebagai tanah negara? Kapan negara memiliki itu? Kalau kemudian dianggap bahwa semua tanah negara, lah iya, ya bahwa lautan, daratan, hutan semuanya. Tapi kan tidak seperti, karena ada hak pribadi, ada hak privat, ya, yang itu sudah diakui di dalam undang-undang agraria kita. Nah, kita baca dari Tempo, ya, dari Tempo, temuan dari Komnas HAM. Kita baca ini cukup menarik, ya. Komisioner Komnas HAM, ya, Komisioner Komnas HAM menduga BP Batam jadi backing pengusaha di kasus Rempang. Ya, tadi saya sampaikan investor, ya. Investor yang lebih halus, ya. Ini dilansir dari Tempo. Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo, kalau nggak salah profesor, ini pernah bertemu dengan saya pada saat di Cilegon, ya, di rumah dinas wali kota, masalah. Menduga pemerintah menjadi backing pengusaha, ya,
dalam proyek Rempang Eco City. Proyek ini ditentang warga dan menimbulkan konflik yang belum selesai hingga kini. Aneh sekali kalau kemudian ternyata BP Batam itu menjadi backing dari pengusaha yang harusnya justru BP Batam itu mampu bisa menjembatani antara kepentingan investor dan juga kepentingan masyarakat. Toh yang dipergunakan tidak seluruhnya, di situ ada 17.000 hektar yang dipergunakan hanya berapa, dan masyarakat di situ hanya mendiami kurang lebih 300 hektar, katakanlah seperti itu. Dan kemudian kalau dilihat dari kebutuhan ya untuk industri itu hanya berapa, tidak sampai katakanlah 1.000 hektar. Kenapa kemudian masyarakat harus direlokasi? Ini kan tentu menimbulkan pertanyaan yang maha hebat dan maha dasar dari masyarakat. Ya. Nah, backingnya adalah pemerintah sendiri, BP Batamnya, kata Prabianto saat dihubungi hari Jumat tanggal 29 September. Ya ini luar biasa kalau kemudian tentu Pak Profesor Prabianto salah itu sudah betul-betul terjun. Ya. Kalaupun beliau tidak terjun pasti sudah mendapatkan masukan dari tim yang diturunkan di Rempang. Ya. Kalau kemudian juga kita lihat bagaimana aparat gabungan dari TNI dan aparat TNI, kemudian aparat Polri dan juga ada Satpol PP yang mereka kemudian seolah-olah ya menjadi alat ya. Ya kita tidak tahu apakah ini kemudian menjadi alat dari pemerintah atau dalam rangka menjalankan tugas. Kalau saya sih punya keyakinan kawan-kawan di TNI Polri itu karena perintah, ya perintah atasannya dan atasannya perintah atasannya. Ya memang, ya tetapi apapun itu yang terjadi bahwa pengerahan TNI Polri untuk katakanlah pengosongan warga dari Pulau Rempang, terus terang itu sangat sulit untuk diterima karena ternyata bahwa persoalan berikutnya diketahui bahwa ternyata BP Batam itu belum mengantongi HPL. Lantas apa aspek legalitas kemudian bisa memerintahkan kepada TNI Polri sebagai aparat gabungan diperintahkan untuk mengosongkan itu? Ya, bagaimana mungkin BP Batam kemudian belum memiliki HPL kemudian sudah bisa memberikan lahan tersebut ya HGU atau apa itu kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Tentu ini juga tidak bisa dibenarkan. Ada hal yang lain lagi ternyata juga belum mempunyai HPL, belum juga mempunyai AMDAL dan bahkan baru dibahas, ya, dan tentu ketika AMDAL itu harus disertakan, masyarakat juga harus disertakan. Jangan kemudian masyarakat diminta untuk direlokasi terlebih dahulu, baru kemudian pembahasan AMDAL. Tentu ini tidak bisa dibenarkan karena pembahasan AMDAL itu harus menyertakan juga tentang peran masyarakat sekitar. Ya kan? Kemudian juga lembaga swadaya masyarakat, para pemerhati lingkungan dan stakeholder yang ada di lingkungan itu. Jadi jangan kemudian peran warga, peran masyarakat ini ditiadakan. Dan sekarang terbuka, sekarang diketahui bahwa ternyata BP Batam belum memegang HPL. Yang kedua ternyata BP Batam pun juga belum mempunyai AMDAL, ya kan? Karena harus ada UKL, UPL-nya yang harus dibahas terlebih dahulu. Persyaratan-persyaratan itu harus dipenuhi, bukan kemudian dilakukan relokasi warga. Ya saya bisa memahami bagaimana masyarakat yang sudah turun-menurun tinggal di situ kemudian tiba-tiba harus direlokasi hanya dengan satu kalimat yaitu investasi, dengan satu kalimat yaitu proyek strategis nasional. Ya, apa strategisnya dan kemudian kenapa masyarakat juga harus direlokasi? Toh masyarakat juga tidak menolak investasi, ya, tidak menolak adanya proyek strategi nasional di Pulau Rempang itu, tetapi biarkanlah mereka itu berdampingan di situ karena memang kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang secara nyata mereka menyatu dengan alam di Pulau Rempang. Dan ternyata juga diketahui bahwa Pulau Rempang itu adalah pulau
yang selama ini menjadi suaka bagi taman burung dan sebagainya, ya itu tentu dilindungi, ya. Ya memang ini persoalannya adalah berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ini menjadi problematika bagi kita. Mohon maaf, bukan Cipta Kerja, Omnibus Law ya. Nah, kita lanjutkan. Ini tentu menjadi persoalan yang sangat memilukan bagi kita, bagi masyarakat di Pulau Rempang yang bagaimanapun juga, ya kepedihan mereka tentu ini juga menjadi kepedihan kita. Karena bagaimanapun juga, ya masyarakat mereka juga tentu menjadi bagian daripada masyarakat kita. Karena apa? Apa yang dilakukan terhadap mereka itu seolah-olah adalah mencabut rasa keadilan, ya kan? Kalau kemudian Pak Menteri Bahlil mengatakan sudah ada sebagian yang menandatangani, kemudian juga bahwa mereka akan digeser, apa nama geser itu kalau bukan relokasi? Saya kira anak SD juga tahu, ya kan? Nah, kita lanjutkan sedikit ini. Prabowo mengatakan dugaan ini dapat dilihat dari kebijakan proyek Rempang Eco City yang lebih berpihak kepada investor dengan mengorbankan hak-hak warga. Ketika Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi untuk memindahkan lokasi proyek, Prabianto mencontohkan mereka kukuh untuk menggunakan lahan warga di sana dengan berbagai alasan. Bahkan kemudian mengerahkan aparat gabungan TNI Polri dan juga aparat sipil ya. Nah, dalam konflik di Rempang, Komnas HAM mengatakan sudah mengetahui bagaimana kiprah Tommy Winata selaku pemilik perusahaan pengembang PT Mega Elok Graha yang memiliki relasi pemerintah dan aparat yang sangat kuat. Itu sudah menjadi rahasia umum. Iya. Ya artinya ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Kemana arah pemerintah itu? Apakah ini arah pemerintah lebih berpihak kepada segelintir orang yang itu merupakan investor? Apakah harus berpihak kepada putra-putri kita sendiri, rakyat kita sendiri yang harus dibela? Ya. Perusahaan pengembang PT Mega Elok Graha atau MEG yang merupakan anak perusahaan milik Tommy Winata akan melakukan pembangunan di kawasan Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pulau ini digadang-gadang akan dijadikan sebagai kawasan Rempang Eco City untuk lokasi berbagai industri mulai dari pariwisata, jasa hingga perumahan. Ini menarik. Jadi Rempang Eco City ini ya akan membuka usaha dari pariwisata, jasa hingga perumahan. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita juga pantas dan patut untuk mempertanyakan ini? Bagaimana masyarakat direlokasi, tetapi kemudian akan dibangun juga perumahan yang ada? Ini kan sesuatu yang sangat aneh dan saya sampaikan juga kepada kawan-kawan aparat. Berpikirlah dengan jernih. Itu adalah nasib saudara-saudara kita, nasib kawan-kawan kita, ya kan? Nasib bangsa kita. Dan mereka dulu yang mempertahankan negeri ini sehingga lepas daripada penjajahan penjajahan Belanda, dan mereka berjibaku putai hingga nenek moyang mereka menemui kesyahidan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia ketika negeri ini belum berdiri. Ya. Dan negara itu mengakui kesatuan-kesatuan ada dan itu dilindungi oleh undang-undang. Bagaimana mungkin kemudian mereka yang mempunyai silsilah di situ, ya, yang mempunyai akar sejarah di situ sehingga ini dikatakan sebagai tanah tua, daerah tua, karena memang di situ itu sudah kurang lebih 1.700 tahun yang silam mereka sudah dari situ. Nah, ini menjadi menarik untuk dibahas oleh kita semuanya. Pertanyaan berikutnya, kenapa pemerintah memaksakan diri ya untuk bersikukuh gitu kan? Untuk bersikukuh melakukan investasi di situ dengan alasan proyek strategis nasional, ya kan?
Apakah kemudian juga sektor pariwisata, sektor perumahan itu menjadi bagian daripada di situ? Ya. Dan kenapa juga pula kalau di situ ada perumahan, kenapa masyarakat yang asli di situ itu harus direlokasi? Why? Ini pertanyaan yang menggelitik oleh kita. Di mana rasa keadilan? Di mana pemerintah ya tanggung jawab daripada negara? Di mana maksud dan tujuan didirikanlah pemerintah negara ini adalah untuk melindungi tumpah ruah ya bumi dan isinya yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu di situ adalah rakyatnya sendiri. Dan kesatuan-kesatuan masyarakat ini harus dihormati. Jangan sampai kemudian pemerintah bertindak ya secara otoriter kemudian untuk meminta pengosongan, ya penggusuran ataupun relokasi apapun itu namanya demi kepentingan investor. Ini tentu sangat disayangkan. Ya, itu saja, terima kasih, dan kita akan bahas berkaitan dengan Rempang ini bersama-sama dengan para pemerhati-pemerhati yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.